Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pembahasan tentang menjaga lisan dari 8 perkara. Kita sudah sampai ke perkara yang ke-6, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sadisu, yang ke-6, al-la'nu, melaknat. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainih. Maka janganlah kamu melaknat sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu adalah hewan, makanan, ataupun manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai mudah melaknat. Kita harus menjaga lisan kita dari melaknat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hewan, anjing misalkan, kita laknat. Laknat itu apa sih artinya? Laknat itu artinya adalah at-tardu min rahmatillah atau al-ib'adu min rahmatillah, mendoakan orang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebagai manusia harus sayang juga kepada sesama, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama itu menulis kitab Ar-Rifqu bil Hayawan, berbuat lemah lembut terhadap hewan. Jadi ada akhlaknya sendiri, kepada hewan ada akhlaknya. Bahkan di dalam syariat Islam, dalam kondisi perang pun tidak boleh apa? Menebang pohon, karena itu juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menganggap pohon itu hanya sekedar benda mati tak berakal, bisa bisa diperlakukan semena-mena. Tidak. Para wali Allah itu kadang mencabut rumput saja bisa sampai menangis. Kenapa? Karena merasa membunuh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara berakhlak orang-orang soleh. Karena makhluk tumbuhan, kita tahu betapa Rasulullah SAW setiap kali berkhutbah memegang apa? Memegang sebuah pohon. Ketika Rasulullah itu mihrabnya atau mimbarnya itu bergeser, pohon ini menangis, merintih. Kenapa? Tidak dipegang lagi oleh Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat. Maka itu adalah landasan ketika kita Jumat itu pakai tongkat. Rasulullah pernah pakai tongkat itu, pohon dipegang, merintih, sedih karena sudah tidak dipegang oleh Rasulullah SAW lagi. Artinya itu makhluk hidup, hanya saja kita tidak bisa berkomunikasi. Hewan yang ada di sekeliling kita juga punya perasaan, makhluk hidup juga, hanya saja kita tidak bisa berkomunikasi. Makanya kenapa ketika kita menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataupun apa, ayam misalkan, itu ada etikanya, harus apa, pisaunya tajam, harus sekali mati dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar tidak menyiksa. Kepada hewan saja begitu akhlak kita seharusnya, apalagi kepada sesama manusia, tentu harus lebih luar biasa lagi. Maka di sini la tal'ana, fa iyyaka an tal'ana, jangan sekali-kali kamu melaknat. Jadi dalam uslub bahasa Arab itu kalau la tal'an, jangan kamu melaknat, itu udah cukup. Tapi ini pakai uslub fa iyyaka an tal'ana. Jadi ini ada uslub, nama uslub tahdzir. Jangan sekali-kali kamu melakukan
melaknat orang lain. Karena kita kesal kepada orang lain, kita laknat dia. Semoga kamu gak dapat rahmat Allah. Dilaknat kamu sama Allah. Jangan mudah melaknat orang lain. Kita jaga lisan kita dari perbuatan laknat ini, perbuatan melaknat orang lain. Baik itu kepada hewan, kepada makanan, atau kepada manusia. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblati bi syirkin au kufrin au nifaqin. Jangan kamu memastikan, la taqta, memastikan, bi syahadatika, dengan kesaksianmu itu, ala ahadin, terhadap seorang pun, min ahlil qiblah, dari kalangan ahli qiblah, artinya kaum muslimin, bi syirkin au kufrin au nifaqin, dengan syirik, kufur atau nifak. Jadi jangan sekali-kali kita ini mudah menuduh seseorang itu syirik. Ahlul kiblah, ahlul kiblah ini adalah kita, umat Islam. Jangan sampai sesama umat Islam ini mudah mengatakan kamu syirik, atau mudah mengatakan kamu kafir, atau mudah mengatakan kamu munafik. Jadi jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata itu terhadap sesama umat Islam. Kenapa kata Imam Ghazali? Fa innal muttali'a 'ala sarairi huwallahu ta'ala. Maka yang tahu akan hakikat hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Maka jangan ikut campur urusan seorang hamba dengan Allah itu sendiri. Jadi syirik ini kadang ada kita melihat mazahir atau melihat fenomena yang dilakukan seseorang kelihatannya syirik, akhirnya kita mudah untuk menjatuhkan, memvonis dia syirik. Ini tidak boleh. Misalkan ada tiba-tiba ada orang doa di atas kuburan, ya, doa di atas kuburan, kemudian kita langsung vonis, wah itu meminta-minta ke kuburan, oh itu syirik, si fulan itu syirik. Kenapa? Karena meminta-minta ke kuburan, padahal kita tidak tahu, barangkali dia itu memintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya menjadikan ahlul maqam yang ada di kuburan itu hanya sekedar wasilah. Atau bahkan kalau seandainya dia lafadznya langsung meminta, wahai fulan, tolong beri saya rezeki. Lafadznya kan lafadz syirik. Kalau dia seorang yang beriman, dia seorang muslim, maka kita wajib untuk mentakwilkannya. Contoh misalkan Bang Faisal, saya tanya, Bang kemarin sakit? Iya sakit. Terus sembuhnya karena apa? Kemarin saya minum obat. Sembuhnya karena minum obat. Itu kalau kita hukumi secara zahir itu bisa syirik. Bisa syirik itu kata-kata itu. Jadi syirik ini bukan hanya yang urusan kuburan, bukan hanya urusan tabarruk, tawasul, bukan. Urusan obat saja ketika saya tanya, Bang sembuhnya karena apa? Karena minum obat. Jadi tanpa mengikutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di situ bisa syirik itu. Hanya saja kan kita lihat beliau muslim. Oh, maksudnya mungkin itu hanya sekedar sabab saja. Kalau ditanya sebenarnya menyembuhkan siapa? Pasti jawab Allah dia. Karena dia muslim, karena dia mukmin. Jadi itu namanya dalam balaghah itu namanya majaz akli. Jadi orang mengatakan ambatar robi ul baqlah, misalkan di dalam contoh-contoh ilmu balaghah. Jadi yang menumbuhkan tumbuhan ini adalah musim semi gitu. Kalau itu diyakini, syirik nggak itu? Syirik, karena yang menumbuhkan tumbuhan itu adalah Allah. Semuanya kita sakit bukan karena dokter kita sembuh. Banyak orang yang meninggal di rumah sakit, bahkan dokternya sendiri pun sakit meninggal. Jadi dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja itu adalah wasilah. Al-akhdhu bil asbab. Kita itu mengambil sabab, ya, karena di dalam dunia ini semuanya ada sababnya. Allah buat sabab, Allah buat ada kait-kaitannya. Kalau ingin sembuh ya diobati, ya. Bisa nggak Allah menyembuhkan seseorang tanpa diobati oleh dokter? Bisa, ya kan? Api itu kita pakai api untuk masak. Bisa nggak masakan itu matang tanpa api? Bisa kalau Allah berkehendak. Buktinya apa? Apakah api itu pasti membakar? Apakah api pasti membakar? Tidak. Buktinya apa? Kejadian Nabi Ibrahim, ternyata api nggak bisa membakar kalau nggak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan, terjadilah hubungan, akhirnya lahirlah seorang anak.
Bisa nggak Allah menciptakan tanpa ada hubungan laki-laki perempuan, muncul seorang anak? Bisa. Yaitu lahirnya Nabi Isa. Ada seorang ibu. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk tanpa ayah, tanpa ibu? Bisa. Nabi Adam, Siti Hawa. Artinya semua itu Allah kasih asbab. Ada sabab-sababnya. Biar kita ini tidak apa? Nanti muncullah ilmu biologi, muncullah ilmu ini karena Allah kasih semuanya ada hukumnya, ada sabab-sababnya. Maka kita ini kalau ketemu orang yang kelihatan zahirnya itu berbuat syirik, jangan mudah menuduh syirik. Bahwa kemudian kita ini menjelaskan kepada umat perbuatan yang A, B, C, D itu adalah perbuatan syirik. Boleh. Bahkan harus, wajib. Tapi kalau menuduh personal, tunjuk hidung, nah itu yang tidak boleh. Karena itu butuh tabayun, butuh orang yang dipanggil. Begitu juga menuduh orang kafir. Wah, si fulan ini kafir. Misalkan dulu yang rame ya, ada orang yang mengatakan semua agama benar. Ada nggak pernah dengar ya? Ada orang tokoh mengatakan semua agama benar. Bagaimana ini? Menuduh tokoh tersebut, orang tersebut kafir, itu tidak boleh. Tapi kita menjelaskan kepada umat bahwasanya orang yang mengatakan semua agama benar, hukumnya kafir. Kalau dia muslim murtad, boleh. Tapi tanpa menunjuk hidung, tanpa menyebut namanya. Karena apa? Kalau sudah takfir ta'yin, kalau kita mengatakan mengkafirkan seseorang secara spesifik, itu tugasnya pengadilan. Jadi pengadilan dulu dia panggil. Misalkan Pak Ijo yang mengatakan seperti itu, Jo, kamu mengucapkan semua agama benar itu dalam keadaan sadar apa terpaksa atau apa gitu. Nah, butuh ada tabayun itu. Oh, saya dalam keadaan sadar. Ada yang memaksa? Tidak. Kamu sudah tahu hukum Islam terkait hal ini, sudah tahu. Dia nggak terpaksa, dia sadar semuanya, oh berarti baru dikafirkan. Tapi kalau dia ketika ditanya kamu mengatakan, oh saya agak ini, jadi waktu itu silap saya. Jadi saya nggak sadar, nggak terkontrol, tiba-tiba mengucapkan itu tanpa atau di luar kendali saya. Maka orang seperti ini nggak boleh dikafirkan. Jadi kalau takfir ta'yin, mengkafirkan secara spesifik, butuh namanya apa? Tabayun. Jadi melakukan tabayun siapa? Pengadilan syariat. Maka butuhnya di sini pengadilan agama itu di sini. Tapi kita dai ulama hanya bisa memperingatkan umat tanpa harus menyebut yang bersangkutan. Ada ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Maka kita wajib memperingatkan umat bahwasannya hukum jilbab bagi perempuan hukumnya wajib. Orang yang mengingkari akan kewajiban jilbab, dia bisa murtad. Cukup sampai di situ, tidak perlu menyebut dimension orangnya. Kenapa? Karena kewajiban berjilbab bagi perempuan adalah amrun minad dini bid-darurah. Apa itu? Sesuatu yang kewajibannya itu diketahui oleh orang awam dan ulama. Jadi ada al-umur minad din bid-darurah. Ada perkara-perkara dalam agama ini yang diketahui oleh baik ulama atau orang-orang awamnya. Orang awam Islam ini saya tanya, kira-kira sholat 5 waktu itu wajib apa tidak? Wajib. Semua yang awam, yang alim semuanya tahu kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia murtad kalau dia muslim. Ya, kalau dia muslim dia murtad. Tapi orang yang malas melakukan kewajiban 5 waktu tidak bisa dikafirkan. Ini bedanya. Ada orang rajin sholat 5 waktu, rajin dia sholat 5 waktu di masjid. Tapi dia punya pendapat bahwasanya sholat zuhur tidak wajib. Ada orang yang selama hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat dia, apalagi ke masjid, nggak pernah sholat. Tapi ketika ditanya dia, menurut kamu sholat 5 waktu wajib nggak? Wajib. Terus kamu kok nggak melakukan? Saya malas, saya sibuk, saya malas. Nah, orang yang tidak melakukan sholat karena dia malas itu tidak boleh dikafirkan. Tapi orang yang tidak melakukan sholat karena dia itu adalah menentang, ingkar akan kewajibannya, maka kafir. Di sini saya pernah ditanya, kenapa ulama-ulama ini atau ulama-ulama akidah ini dalam menyusun kitab akidahnya tidak memasukkan bab sholat di bagian pertama. Padahal sholat itu adalah imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Kenapa dalam akidah nggak dibahas? Justru sholat dibahas di dalam fikih. Pernah ada pertanyaan itu dari teman dulu, kandidat doktor dia.
mencoba untuk berpikir rasional, ya, berpikir ya anak-anak zaman sekarang lah istilahnya, biar kelihatan kritis, biar kelihatan intelektual gitu. Saya jawab sederhana, bahwa kenapa sholat itu tidak ada di bab akidah? Anda salah. Meyakini kewajiban sholat itu sudah ada di dalam al-imanu bima ja'a, atau al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi. Yaitu salah satu yang harus kita yakini dalam akidah kita adalah meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Rasul dan segala yang beliau bawa, risalahnya. Salah satu risalahnya adalah sholat. Harus kita wajib mengimani kewajiban sholat. Yang dibahas di dalam fikih adalah kaifiyatnya, tata caranya. Bahwa keimanan akan kewajiban sholat di bab akidah, bahwa tata cara sholat itu di bab fikih. Nah, ini kawan ini tidak memahami itu, tidak memahami klasternya. Klasternya akidah itu urusannya adalah iman. Klasternya fikih urusannya adalah af'al, yaitu perbuatan, kaifiyat ibadah. Meyakini sholat urusan ibadah, tapi melakukan sholat urusan apa? Urusan fikih. Maka orang yang tidak sholat tapi dia masih mengimani sholat itu wajib, kewajiban Islam, tidak boleh dikafirkan. Tapi orang yang walaupun sholatnya rajin tapi dia hatinya tidak mengimani bahwasanya sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, maka dia kufur walaupun dia rajin sholat. Paham ya, bisa membedakan ini ya. Nah baik, jadi kembali kepada kitab. Jadi jangan mudah mengungkapkan atau menuduh orang syirik atau kafir. Jadi di dalam hadis itu tadi saya bacakan, ada hadis itu yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini harus kita diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada juga Al-Bazzar juga meriwayatkan. An Hudzaifah, saya bacakan, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu an. Jadi Hudzaifah ini adalah seorang sahabat yang mengetahui banyak kejelekan. Jadi Hudzaifah ini punya prinsip, kalau sahabat yang lain itu tanya hal-hal yang baik kepada Rasulullah, Hudzaifah ini nanyanya hal-hal yang jelek, hal-hal yang sekiranya tidak banyak ditanya oleh sahabat, dia bertanya. Maka hadis-hadis tentang Hudzaifah ini unik ya. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hudzaifah ini selalu unik. Jadi termasuk Hudzaifah ini yang mengetahui daftar orang-orang munafik. Hudzaifah ini mengetahui, dititipi oleh Rasulullah daftar orang-orang munafik. Sampai Umar bin Khattab ini nanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah ada nggak nama saya di dalam daftar itu yang dititipi banyak rahasia Hudzaifah ini. Bahkan Sayyidina Umar pun tidak tahu. Pernah nanya, wahai Hudzaifah, ada nggak nama saya di barisan orang-orang munafik yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Kata Hudzaifah, kalau itu ada saya sudah ngomong sejak awal, nggak ada, namamu nggak ada di dalam daftar orang-orang munafik. Jadi Hudzaifah ini namanya sahibus sirnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma atakhawwafu alaikum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Rajulun qara'al Qur'ana. Seorang laki-laki yang rajin membaca Al-Qur'an. Kok bisa Rasulullah itu takut kepada orang yang rajin baca Al-Qur'an? Nah, ini rada aneh nih. Ya kan, kita kan harus rajin baca Al-Quran, tapi kok ada dikhawatirkan. Orang yang memiliki kebiasaan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Khawatirnya apa? Hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi, sampai karisma Al-Quran itu nampak di mukanya. Itu orang yang rajin baca Al-Quran itu mukanya bersinar, Pak. Nampak dia bercahaya, karena itu karisma Al-Quran. Baik itu Al-Quran dibaca secara benar ataupun dibaca secara tidak benar, seperti yang disebutkan di dalam di dalam hadis ini. Itu menjadi sunnatullah ya, menjadi sunnatullah. Kita rajin baca Al-Quran, nampak karisma Al-Quran ini dari pancaran wajah kita. Tapi ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apa khawatirnya beliau? Hatta idza ru'yat alaihi bahjatuhu, atau hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi. Yang paling aku khawatirkan adalah seseorang rajin baca Al-Quran sampai karisma Al-Quran ini terpancar pada dirinya. Wa kana ridaan lil Islam. Wah, ini sifat yang kedua. Dia ini kalau urusan membela Islam nomor satu, di depan. Baik nggak ini kira-kira? Baik. Rajin baca Al-Quran, ya, karismanya keluar dari mukanya atau dari tubuhnya. Kemudian dia
selalu terdepan membela Islam. Ini masih bagus-bagus yang disebutkan. Ghayyarahu ila masya Allah. Kalau sudah pada posisi itu, kata Rasulullah SAW, akhirnya dia mengubah makna Al-Quran. Jadi di sini mengubah Al-Quran maksudnya pasti bukan mengubah lafadznya. Kalau mengubah lafadznya pasti diketahui oleh orang lain, karena yang hafid Al-Quran di dunia ini jutaan. Yang diubah kata para ulama adalah oleh orang ini adalah makna Al-Quran itu sendiri. Diubahnya bukan karena sengaja, tapi dia mengubahnya karena kebodohan. Dia tidak faham ulumul Quran. Dia tidak paham ilmu Al-Quran. Dia tidak paham ilmu tafsir. Dia tidak paham ilmu usul fikih. Apa yang semua berkhidmah kepada Al-Quran, bahkan dia tidak paham bahasa Arab. Akhirnya dia memaknai Al-Quran salah. Apalagi bergantung pada terjemahan. Itu dia salah. Ghayyarahu ila masya Allah. Karena orang kalau sudah ahli Al-Quran, kemudian karismanya muncul, ya. Kemudian apalagi tadi, dia selalu membela Islam, itu pasti di masyarakat dihormati apa tidak? Dihormati. Pasti posisinya dia tinggi dia. Dia posisinya tinggi, sangat dihormati. Dalam posisi itu dia akhirnya ghayyarahu ila masya Allah. Dia akhirnya mengubah makna Al-Quran itu semaunya dia sendiri. Fansalakha minhu wa nabadha wara'a dhahrihi. Akhirnya dia terlepas dari Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran itu taruh di belakangnya. Artinya nggak sesuai dengan harapan Al-Quran, karena dia bodoh tadi itu. Apa yang disampaikan ke masyarakat tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran itu, karena tidak adanya ilmu. Ini penting ini bagi para dai. Wasa'a ala jarihi bisayf. Akhirnya apa yang terjadi? Wasa'a ala jarihi bisayf. Akhirnya dia datang ke tetangganya dengan membawa pedang. Waramahu bisyirki, dan menuduhnya syirik. Qala qultu, Hudzaifah bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki? Siapa yang paling layak untuk dituduh syirik? Al-marmiyu amir rami? Orang yang dituduh apa yang menuduh? Jawabannya Rasulullah, Rasulullah menjawab, balir rami. Yang layak untuk dituduh syirik adalah orang yang menuduhnya. Ya, ini orang yang ahli Quran, orang yang membela Islam, tapi dia tidak mengetahui ilminya, kemudian datang kepada tetangganya bawa pedang menuduh tetangganya syirik, artinya mau dibunuh. Tanya kepada Rasulullah Hudzaifah ini, siapa yang berhak dengan kesyirikan itu sebenarnya? Yang dituduh apa yang nuduh? Kata Rasulullah, yang nuduh justru paling berhak menyandang kata-kata musyrik. Ahli Al-Quran, ahli baca Al-Quran, bukan hanya ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, baca sama hatta ru'yat bahjatuhu alaihi, auranya, karismanya sampai muncul di mukanya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah, yang paling ditakutkan di akhir zaman. Ya, makanya sekarang ini kalau kita itu mengajari Al-Quran, jangan hanya cuman hafidnya saja. Ya, ini melalui halaqah subuh ini harus ada gerakan yang namanya bukan hanya tahfidzul Quran, tapi tafhimul Quran. Bukan hanya Al-Quran itu dihafal, tapi juga harus dipahami. Nah, ini juga paling penting. Kenapa ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu, urusan hafalan Al-Quran zaman dulu di Indonesia tidak terlalu. Yang diutamakan adalah fikihnya dihajar, ya. Bagaimana orang dari kecil itu paham fikih sholat, bagaimana paham fikih puasa, bagaimana paham fikih haji, fikih muamalah, fikih jual beli. Itu dididik. Pesantren-pesantren zaman dulu itu mendidik seperti itu. Dididik lagi ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorobnya. Maka kalau kita lihat pesantren-pesantren yang dulu, yang turos-turos, itu memang memiliki kapasitas. Secara bahasa mereka punya, baca kitab bisa, kemudian baca literatur Arab bisa. Memang rata-rata minusnya tidak ada hafalan Quran. Kalau di Jawa itu paling yang terkenal itu ya di Kudus, ya, pesantrennya Mbak Arwani. Sekarang sudah mulai marak, yang hafal Quran semakin banyak, bahkan sudah menjadi acara-acara di TV nasional. Tapi kita perlu juga mawas diri terhadap hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai generasi kita ini akhirnya hafal Al-Qurannya tapi sama sekali tidak paham, sama sekali bodoh akan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini yang bahaya. Hafal Al-Quran baik, rumah Al-Quran sebanyak-banyaknya bikin baik, ya, rumah tahfidz sebanyak-banyaknya bikin baik. Itu sesuatu yang baik, tapi harus dibarengi dengan
tafhimul Quran, harus juga memahamkan Al-Quran, diajari itu anak-anak ya. Anak-anak itu diajari fikih, anak-anak itu diajari juga bahasa Arab. Kenapa? Itu menjadi alat untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jangan sampai nanti muncul generasi karena sudah diagung-agungkan hafalan Al-Quran, muncullah lahir terjadilah dai-dai, ustadz-ustadz dengan bekal haji Quran, kemudian akhirnya itu yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Ditanyalah tentang fikih, terjadi nggak itu? Terjadi. Dia tidak pernah belajar fikih, dia tidak pernah belajar akidah, dia tidak pernah belajar bahasa Arab. Karena dia sudah diangkat menjadi ustadz, karena hafalannya tadi, ditanya. Itu godaan luar biasa. Dia mau jawab tidak tahu, dia sudah kadung ustadz. Dia mau menjawab tapi nggak punya kapasitas. Akhirnya muncullah seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, hum dallu wa adallu. Ustadznya sesat dan juga menyesatkan. Ini juga bahaya. Ini harus fair. Kita berbicara tentang Islam itu harus fair. Jangan hanya selalu dipompa tentang hafalan Al-Quran, tapi juga harus dipompa tentang pemahaman tentang Al-Quran. Al-Quran jangan hanya dihafal ya. Jadi nggak boleh ya, itu menuduh orang syirik secara ta'yin tidak boleh, atau kufur tidak boleh, atau nifak tidak boleh. Fa inna dzalika amrun sha'bun jiddan, karena itu adalah perkara yang sangat sulit sekali menuduh itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu bersaksi atas orang lain dengan kekufuran, artinya menuduh kufur, illa ba'a bihi ahaduhuma, kecuali pasti kembali kepada salah satunya. Jadi kalau kita nuduh kafir seseorang, itu pasti kembali kepada salah satunya. In kana kafiran fahuwa kama qala, kalau yang dituduh itu kafir, maka sebagaimana yang dia ucapkan kafir. Wa illam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi. Tapi kalau yang dituduh itu ternyata menurut syariat tidak kafir, maka kekafiran itu akhirnya kembali kepada si penuduh, karena dia mengkafirkan orang lain. Jadi ini repot ya. Jadi enaknya itu kita itu tidak sembrono dalam masalah ini. Kata Imam Ghazali, itu adalah urusan Allah. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Wa alam annaka yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasannya kelak kamu di hari kiamat, la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Nanti di akhirat kamu tidak akan pernah ditanya, kata Imam Ghazali, di yaumil hisab nanti tidak akan pernah ditanya kenapa kamu tidak melaknat fulan, kenapa kamu tidak mengkafirkan fulan, kenapa kamu tidak mensyirikkan fulan, kenapa kamu tidak mengatakan si fulan munafik. Gak akan ditanya masalah itu. Jadi kata Imam Ghazali, tidak akan ditanya di akhirat, itu tidak akan ditanya bab itu. Maka jangan terlalu diumbar, apalagi dilakukan ya, atau sering dilakukan. Jangan suka melaknat orang ya. Wa alam annaka yaumil qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Pada hari kiamat tidak akan dikatakan kepadamu kenapa kamu tidak melaknat fulan. Wa lima sakata anhu, dan kenapa kamu diam, itu tidak akan ditanya. Bal, kata Imam Ghazali, seandainya laulam tal'an iblisa tula umrika walam tashtagil lisanaka, atau walam tashtagil lisanuka bidzikrihi lam tus'al anhu walam tutalab bihi yaumal qiyamah. Bahkan kata Imam Ghazali, seandainya kamu tidak melaknat iblis ini kan sudah pasti terlaknat, sudah pasti terlaknat iblis itu. Bahkan kata Imam Ghazali, seandainya kamu tidak pernah melaknat iblis, tula umrika, sepanjang hidupmu tidak pernah melaknat iblis, sejak lahir sampai meninggal lisannya tidak pernah melaknat iblis sama sekali. Walam tashtagil lisanuka bidzikrihi, dan lisanmu tidak sibuk untuk mencaci maki iblis ya. Lam tus'al anhu, kamu tidak akan ditanya, kata Imam Ghazali, tentang hal itu, karena bukan sesuatu yang menjadi wajib itu. Kamu tidak akan ditanya, diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Walam tutalab bihi yaumal qiyamah, kamu tidak akan diminta akan hal itu pada hari kiamat. Wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala, tapi kalau kamu melaknat salah seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, tulibta bihi, kamu akan dimintai pertanggungjawaban akan pelaknatan itu. Kalau kita nggak melaknat orang,
kita nggak ada urusan nanti di akhirat, nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau sudah melaknat, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Nah ini repotnya. Jadi kita membuat urusan lagi itu. Jadi sebaiknya kita di dunia ini tidak terlalu banyak urusan, sehingga nanti tanggung jawabnya di pengadilan akhirat itu nggak terlalu banyak kasus. Semakin kita banyak kasus di dunia, maka nanti pengadilan kita juga semakin lama, semakin banyak diadili. Ya, wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wala tazumanna syai'an. Jangan sekali-kali kamu mencela sesuatu pun mimma khalaqallahu ta'ala, dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'ama ar-radi'a qat. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela sedikit pun makanan yang tidak enak. Nah ini kadang kita sering terjatuh di sini nih. Ada makanan gak enak, oh makanan gak enak betul. Kita caci, keluar satu kata, dua kata dari mulut kita. Oh makanan ini gak enak, gak usah dikomentari. Kalau memang kelihatan gak enak, gak usah komentari, gak usah dimakan. Itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau tidak suka, ditinggalkan. Tidak perlu kita mencaci maki makanan. Rasulullah itu tidak pernah sedikit pun mencaci maki makanan. Inilah akhlak Rasulullah, itu memang luar biasa. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Makanya orang-orang kafir itu ketika mengkritik Nabi Muhammad itu nggak menemukan celahnya. Baik sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, sampai ketika menjadi rasul nggak punya celah. Orang-orang kafir Quraisy nggak punya celah. Jadi kalau ditanya secara jujur, kalau kalian menuduh Muhammad itu pembohong, pernah nggak kamu mengetahui satu kasus saja sebelum Muhammad dari lahir sampai 40 tahun menjadi rasul? Pernah nggak Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, pernah nggak kamu pernah melihat Muhammad itu berdusta? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak melihat Nabi Muhammad itu melakukan kemungkaran yang sesuai adat? Nggak pernah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya tentang sosok seorang Muhammad Rasulullah SAW dari kecil sampai umur 40 tahun nggak pernah menemukan celahnya. Dia bukan pendohong, dia seorang amin, seorang yang sangat terpercaya. Tapi kenapa ketika sudah mengikrarkan dakwah Islam tiba-tiba dituduh sebagai seorang penyihir, sebagai seorang pendusta dan sebagainya? Karena apa? Karena dia apa? Karena kesombongannya, karena ketakaburannya. Jadi orang non muslim, orang kafir Quraisy itu tidak masuk Islam itu bukan karena Islam gak logis, bukan karena Islam itu salah, tapi karena gengsi. Ini hati-hati dengan gengsi ini. Ya, Rasulullah itu datang dengan agama baru, gengsi, dia agama nenek moyang. Nah ini yang bahaya. Ya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'amar radi'a qat. Nabi tidak pernah menghina makanan yang tidak enak, sedikit pun nggak pernah lakukan itu. Bal kana idza ishtaha syai'an akalahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau suka dengan makanan, maka beliau makan. Wa illa tarakahu. Tapi kalau tidak suka beliau tinggalkan tanpa harus dikomentari. Jadi perlu kita juga latihan, karena ini setiap hari kita lakukan. Ya, istri masak atau pembantu yang masak, atau kita dapat makanan dari orang lain. Memang kalau nggak suka nggak usah dikomentari, nggak usah dicaci maki makanan itu. Karena lagi-lagi makanan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang membuat roti dan sebagainya itu bunda-bunda ya, tapi hakikatnya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk dicaci maki. Kalau seandainya benda-benda mati itu saja tidak layak dicaci maki, tidak layak disakiti, apalagi lah kita sesama manusia yang punya perasaan, punya akal, bisa balas dendam dan lain sebagainya. Maka itu layak untuk kita jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Saya kira sudah syuruk ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Sambas ada? Ya, silakan. Ya, udah itu aja. Kalau ada kelompok yang suka menghina, melaknat sahabat Rasul, itu jelas luar biasa salahnya, jelas luar biasa sesatnya, jelas luar biasa sesatnya. Dan itu jangankan sahabat ya, sahabat itu adalah kan nujum kata Rasulullah SAW, seperti bintang yang kita harus ikuti. Bukan hanya sahabat Rasul, sebagian kelompok itu sampai istri-istri Nabi pun dilaknat. Ini memang kelompok sesat. Ini harus harus juga dibantah, harus diluruskan. Kasihan ya, kasihan. Kita harus
meluruskan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi yang masalah apa? Yang namanya ideologi memang kadang susah, ya. Kadang susah. Ideologi sesuatu kalau sudah menjadi ideologi, keyakinan, itu susah. Ada dulu guru saya di Al-Azhar pernah cerita perdebatan antara ulama Azhar dengan seorang Nasrani, pendeta, ya, seorang pendeta, tentang Trinitas, ya, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ketika dijelaskan oleh ulama ini, setelah selesai perdebatan, pendetanya bilang ke ulama, sebenarnya bantahan-bantahan Anda itu sangat logis, akal saya menerima. Jadi bantahan Anda terhadap agama saya itu sangat logis, sangat luar biasa. Hanya saja persoalannya iman itu bukan di akal, tapi di hati, kayak begitu. Jadi dia mengakui secara akal kalah debatnya, tapi urusan hati, urusan iman itu urusan hati, betul juga gitu. Memang betul. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu Rasulullah itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Allah itu sudah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena Allah lah yang akan memberikan hidayah itu. Jadi memang urusan ideologi, urusan keyakinan itu memang murni Allah Subhanahu wa taala. Murni Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Khawarij ada sekitar 6.000 kumpul di debat sama Ibnu Abbas karena dia keluar dari barisan Ali. Ali khawatir kepada Ibnu Abbas, nanti kamu diapa-apain sama Khawarij. Ada kumpul di markasnya 6.000 personil. Akhirnya kata Ibnu Abbas, insya Allah saya tidak diapa-apakan oleh mereka. Singkat cerita, datanglah kepada markas Khawarij. Dari 6.000 itu debat Ibnu Abbas, dari 6.000 itu yang sadar hanya 2.000, sepertiga. Padahal yang mendebat itu siapa? Ibnu Abbas itu adalah turjumanul Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Maka ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Itu orang mufassir, seorang ahli tafsir nomor 1 di kalangan sahabat, namanya Ibnu Abbas, berdebat tentang Al-Quran dengan Khawarij. Khawarijnya yang sadar hanya sepertiga. Dari 6.000 yang sadar hanya 2.000. Artinya apa? Artinya urusan ideologi, keyakinan itu tidak bisa apa? Tidak bisa sulit kita, tidak bisa dipaksa. Dulu ada yang ngaku-ngaku nabi, ada pengikutnya nggak? Ada. Padahal jelas salahnya itu. Masih ada aja yang ngikutin. Ada yang ngaku-ngaku Jibril, ada juga pengikutnya. Padahal itu jelas salahnya. Itulah ideologi. Kelompok sesesat apapun pasti punya pasti punya anggota. Makanya itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu keyakinan kita ini berubah nggak dalam sepanjang hidup kita. Jangan-jangan nanti ngikuti kelompok-kelompok yang sesat. Ya, ini bahaya. Ya, semakin kita ilmunya semakin bertambah, mengajinya semakin banyak, maka benteng akidah kita itu semakin kuat. Banyak orang akhirnya akidahnya goyah karena benteng akidahnya kurang kuat. Ilmu akidahnya kurang kuat sehingga goyah. Ya, di debat sedikit sudah goyah. Oh iya betul juga ya. Oh iya betul juga, akhirnya goyah. Gitu. Karena apa? Tidak ada ilmunya. Makanya sebelum kalimat la ilaha illallah itu didahului dengan i'lam. Wa alamu annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum kalimat tauhid itu kalimat ilmu dulu. Jadi tauhid tanpa ilmu itu juga apa? Juga tidak ada gunanya. Ya, perlu namanya ilmu. Jadi orang-orang yang melaknat Rasulullah SAW harus disadarkan. Semoga saudara-saudara kita siapapun ya yang suka melaknat Rasulullah SAW, melaknat para sahabat dan melaknat istri-istri Rasulullah SAW itu segera diberi kesadaran. Meskipun semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menginginkan kesesatan kepada seseorang pasti sesat. Allah menginginkan seseorang dapat petunjuk pasti dapat petunjuk. Semoga kita yang hadir di sini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Tidak ada. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kalau sekiranya misalnya di masyarakat itu ada punya satu pemahaman itu mungkin sesuai dengan ulama-ulama yang menjadi rujukannya, kemudian orang tersebut yang kita mungkin sering sudah mengenal, ada kalimat-kalimat yang mungkin bahasanya itu bid'ah.
Nah, apabila orang tersebut misalnya katakan ada keluar kalimat bid'ah kepada pemahaman yang berbeda dengan dia, apakah itu masuk kategori melaknat atau bukan? Tolong silakan. Menuduh bid'ah dengan menuduh laknat itu beda ya, beda. Jadi dari katanya beda. Ada laknat, ada bid'ah. Kalau laknat itu kan mendoakan orang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bid'ah itu adalah istilah untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Meskipun ini derajatnya jauh ya, kita pembahasan laknat itu dengan laknat itu tadi sejajarnya itu adalah kufur sama nifak ya, munafik. Tapi kalau bid'ah ini sebenarnya di bawahnya. Meskipun persepsi masyarakat kita sekarang tentang satu kata ini luar biasa beragamnya. Yaitu asal ada kelompok yang mengatakan asal tidak ada zaman Rasul bid'ah. Maka kalau ini definisi bid'ah, maka kelompok yang paling ahlul bid'ah itu adalah kelompoknya para sahabat. Sahabat itu paling ahlul bid'ah semuanya itu. Karena dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya punya bid'ah, Pak. Ketika Abu Bakar, bid'ahnya Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran, mushaf yang kita baca itu juga karena apa? Perannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu ketika pendapat untuk mengumpulkan Al-Quran itu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya ide, ini banyak ini para hafid dari kalangan sahabat. Jadi kalangan sahabat ini nggak semuanya hafid, Pak. Jadi ada yang hafid, ada yang tidak, sama dengan kita. Sahabat itu ada yang ulama, ada yang awam juga, sama. Jadi ada sahabat-sahabat yang hafid, para hufatnya ini banyak meninggal di perang Yamamah kalau tidak salah, atau perang Mu'tah, saya lupa. Itu banyak yang meninggal. Khawatir Sayyidina Umar ini, kalau seandainya Al-Quran ini yang ada di dada para sahabat yang hufat ini semuanya meninggal, ini Al-Quran bagaimana cara meriwayatkannya ke generasi berikutnya? Akhirnya apa? Diusulkan kepada khalifah pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kalau sekarang kita kumpulkan ini Al-Quran di dada orang-orang ini, kita mulai kumpulkan. Jawabannya Abu Bakar apa? Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Itu jawabannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi takut untuk melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi hada khair, demi Allah ini baik. Akhirnya setelah diskusi Allah bukakan hati Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Singkat ceritanya akhirnya dibukukanlah itu apa? Al-Quran. Itu adalah bid'ah pertama mungkin yang dilakukan di dalam umat Islam. Kalau definisi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasul. Ini bahaya, definisi yang salah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Apa bid'ah terbesarnya Umar bin Khattab? Salat tarawih 20 rakaat. Ya. Tarawih 20 rakaat. Dan ini akhirnya menjadi fitnah di kalangan umat Islam. Sekarang ada sebagian orang yang nanya kepada orang-orang awam, kamu mau ikut Rasul apa ikut Umar? Iya enggak? Itu bahaya pertanyaan itu. Kok bisa dia memisahkan Rasulullah dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu adalah salah satu murid terbaiknya Rasulullah. Jangan dipisah-pisah, jangan dibuat fitnah seperti itu. Kamu mau ikut Umar apa ikut Rasulullah? Loh, memang bagaimana ceritanya? Kalau ikut Rasulullah 8 rakaat, kalau ikut Umar 20 rakaat. Ya orang awam jawabnya gampang. Oh ya juga ya, kita kan ikut Rasulullah ya. Tapi kan akhirnya suladab pada Umar bin Khattab. Seakan-akan Umar bin Khattab tidak paham syariat. Bukan hanya Umar bin Khattab yang tidak paham syariat, akan sahabat semuanya di era Umar bin Khattab tidak paham syariat. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab tarawihnya semuanya 20. Ijma umat, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf satupun di zaman sahabat, di zaman Sayyidina Umar yang tarawih 8 tidak ada. Bahkan tarawih 8 ini nggak punya sejarah, Pak. Hanya berdasarkan hadis, beberapa hadis dipahami. Jadi sekarang mungkin nggak madhab 4 itu tidak ada melakukan, kemudian nggak paham hadis yang 8 itu, mungkin nggak mungkin. Ini agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tajtami'u ala dhalalah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu janjinya Rasulullah SAW. Umatku tidak mungkin berijma, bersepakat akan kesesatan, nggak mungkin kata Rasulullah. Karena ini adalah risalah terakhir dan pasti dijaga oleh Allah, bukan hanya Al-Qur'annya, tapi Islamnya akan dijaga sampai hari kiamat. Dan tidak ada, kalau kita baca literatur, tarawih 8 itu nggak ada. Tarawih itu semuanya 20. Hanya saja ada di madhabnya ahli Madinah, madhab Imam Malik sampai 36 karena mengimbangi tawafnya ahli Makkah ya, untuk mengimbangi pahalanya.
Artinya apa? Minimal 20, kemudian mau berapa rakaat pun nggak masalah. Meskipun kita nggak tarawih juga nggak apa-apa sebenarnya juga. Karena itu sunnah. Jadi bid'ah ini mulai disalah paham. Zaman Utsman bin Affan azan 2 di azikro, setiap Jumat azan 2 kali. Itu zaman Rasul nggak ada. Mulai ada zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Umar nggak ada. Azannya cuma sekali, sholat Jumat. Seperti sholat-sholat yang lain. Mulai ada di zaman Sayyidina Utsman. Kenapa? Umat Islam semakin banyak, kalau azan sekali nampaknya ada yang nggak kedengaran. Diulanglah 2 kali. Itu ijtihadnya Sayyidina Utsman. Loh, apakah Sayyidina Utsman ini ahli bid'ah? Ya tidak. Gitu. Karena memang definisi bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, itu definisi yang salah. Bid'ah itu artinya menyelisihi sunnah, artinya tidak punya dalil sama sekali, itu baru bid'ah itu. Ya tadi itu, kayak tadi yang kata Bang Faisal, mencaci maki sahabat Nabi itu pasti nggak ada dalilnya itu udah pasti bid'ah itu. Sudah saya pastikan 100% bid'ah itu. Tapi kalau urusan yang itu berbau ijtihad ulama demi kemaslahatan umat, itu bukan bid'ah. Sayyidina Utsman azan 2 kali ketika Jumatan kita praktekkan di azikro di sini, dan itu bukan bid'ah. Jadi kalimat bid'ah tadi apakah laknat? Bukan, karena itu berdasarkan pemahaman yang salah. Itu memang diskusi panjang di antara umat Islam pada saat ini sampai detik ini. Yang memporak-porandakan umat Islam, barisan umat Islam adalah tema itu. Termasuk mungkin dulu Ustaz Arifin pernah zikirnya adalah zikir bid'ah juga. Zikir kok bid'ah? Itu pokoknya bab itu kelompok yang terlalu berlebihan menuduh orang lain, kelompok lain bid'ah, atau senjata kelompok ini memakai bid'ah sebagai senjata untuk menghantam kelompok-kelompok yang lain. Itu saya pastikan udah salah. Secara ilmiahnya sudah cacat ya, sudah cacat. Secara ilmiahnya kalau kita betul-betul paham syariat Islam itu sudah cacat, karena itu tidak dilakukan oleh ulama, tidak dilakukan oleh ahli ilmu dalam sejarah, baik itu salaf ataupun kholaf. Jadi ikut ulama-ulama yang memang ilmunya bersanad, yang memang betul-betul ada kitabnya, ada sandarannya. Jangan hanya sekedar Qur'annya begini, hadisnya begini. Quran hadis itu diijtihati oleh para ulama, dipahami oleh para ulama. Jangan dipahami oleh diri kita sendiri, hanya berdasarkan terjemahan, hanya berdasarkan bekal 1-2 hadis. Ini yang bahaya. Memang ini menjadi problem utamanya bagi yang awam ya. Memang akan sulit. Wah, Ustadz ini juga alumni Timur Tengah, yang ini alumni Timur Tengah, mana yang saya ikuti? Memang susah memang. Makanya perbanyak ihdinas siratal mustaqim. Itu paling ingin saya anukan, karena saya nggak akan bisa memaksa. Udah ikuti saya ini alumni Al Azhar Mesir. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu, karena mungkin ada juga yang mengajak ini alumni Madinah, ini kan sama-sama Timur Tengah, sama-sama ini. Ya udah, ihdinas siratal mustaqim. Banyak belajar, nanti temukan yang baik. Kalau Allah memang menghendaki kita baik, Allah akan arahkan kita ke jalan yang baik. Tapi kalau Allah menghendaki kita sesat, ya Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang sesat. Wallahu taala alam bis-shawab. Sudah ya, cukup ya. Baik. Sudah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya azim ya azim ya azim, ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.